Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Dengan saya Muhammad Lutfi. Saya Khalil Azhara. Saya Melia Ramadhanti. Saya Nida Aulia. Saya Ceci Monika India. Selamat menyaksikan. Baik Bapak, saya di sini akan mempertanyakan tentang sejarah yang dari Jambi ini, mulai dari awal sampai akhir. Itu pendapat Bapak gimana? Ya, mungkin karena di Museum Perjuangan Rakyat Jambi ya, museum dulu ya. Jadi awal pembangunan museum ini itu ide dari Legiun Veteran Republik Indonesia atau Legiun Veteran Jambi. Jadi dia itu punya banyak koleksi deh senjata-senjata di rumahnya kan. Jadi daripada tidak orang-orang pada tidak tahu gitu kan, lebih baik dibuatkanlah sebuah bangunan gitu kan untuk mengenang sejarah perjuangan Jambi dulu dalam menghadapi Belanda. Nah, akhirnya disetujui oleh Gubernur Jambi waktu itu Abdurrahman Sayuti. Nah, barulah mulai pembuatan museum ini dari tahun 93. Peletakan batu pertamanya itu oleh Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia, Lejen Ahmad Tahir, tahun 93. Nah, dan akhirnya waktu itu selesai pada tahun 1997. Nah, jadi lebih kurang berarti 4 tahun ya, 4 tahun bangunan, dan diresmikan tahun 97. Museum Perjuangan Rakyat Jambi ini merupakan museum khusus deh ya, khusus peninggalan pejuang kita saat menghadapi Belanda dulu. Nah, koleksinya itu tradisional maupun modern. Nah, jadi diharapkan dengan dibangunnya Museum Perjuangan Rakyat Jambi ini bisa mengenal lah sejarah atau betapa kerasnya dulu pejuang kita dalam menghadapi Belanda gitu kan. Nah, melalui koleksi yang ada di Museum Perjuangan Rakyat Jambi itu sendiri. Nah, jadi dari tahun 97 sampai sekarang museum ini telah diresmikan. Nah, jadi diresmikannya itu oleh Presiden kedua ya, Bapak Soeharto. Nah, dia sempat ke Jambi waktu itu sekaligus meresmikan SMU Tukian Teras dan juga Museum Perjuangan Rakyat Jambi dan juga pembukaan MTQ nasional waktu itu. Nah, Itu peninggalannya dalam bentuk apa Pak? nah peninggalannya di sini ada peninggalan semasa Kesultanan Jambi sampai semasa agresi militer Belanda yang kedua. Nah, Kesultanan Jambi kalian bisa melihat di situ ada replika Kursi Ginjai kan. Ada replika Parang Kelewang, tombak, dan juga pedang hulu balang. Nah, koleksi-koleksi lainnya pejuang kita, karena pejuang kita tradisional dulu itu ada parang, ada juga kampilan, ada juga keris, dan lain-lainnya. Nah, modernnya itu yang kita pejuang ambil setelah membunuh tentara Belanda dan Jepang itu ada mortir, senapan, ada juga meriam ada juga MK2, MK1, Thompson, dan lain-lainnya. Bisa Bapak jelaskan secara mendetail Pak dalam proyek kami gini? Menjelaskan tentang apa nih? Tentang peninggalannya. Oh, tentang peninggalannya. Ya. Oke, jadi peninggalannya ini didapat kalau misalnya Kesultanan Jambi itu peninggalan didapatkan dari keluarga bangsawan. Ya. Kalau peninggalan senjata tradisionalnya kita melakukan survei ya. Misalnya ini Tungkal kan. Nah, jadi orang museum datang ke Tungkal gitu kan. Ngobrol sama keluarganya yang punya senjata ini, dan akhirnya mau dihibahkan. Nah, mau dihibahkan ke Museum Perjuangan Jambi, karena kalau di rumah kan, disimpan di rumah kan nggak ada yang ngerawat kan. Kalau di museum kan dirawat gitu kan. Nah, kami ada bahannya gitu kan. Nah, untuk senjata-senjata lainnya yaitu awalnya simpan veteran seperti senapan misalnya kan, mortir, ada samurai. Nah, itu awalnya disimpan veteran. Karena kan penjajahnya itu dibunuh kan, senjatanya diambil. Jadi untuk melawan balik lah Belanda dan Jepang. Nah, awalnya disimpan di rumah mereka masing-masing. Nah, itulah tadi kan, itu kan dari ide veteran tuh kan, daripada disimpan di rumah enak dibuatkan sebuah bangunan gitu kan, untuk mengenang sejarah perjuangan Rakyat Jambi menghadapi Belanda. Akhirnya disetujui oleh Gubernur Abdurrahman Sayuti. Nah, dibuatkan sebuah bangunan agar generasi muda tahu gitu kan sejarah perjuangan Rakyat Jambi dulu saat menghadapi Belanda. Nah, itulah cara mendapatkan koleksinya ya. Sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama itu hibah. Kalau hibah itu ikhlas tanpa kita beli. Yang kedua itu beli tapi harganya tidak tinggi juga. Yang ketiga itu simpan pinjam ya. Simpan pinjam itu ditaruh ke museum, tapi suatu saat kalau mau diambil lagi boleh gitu kan. Nanti di museum kita rawat gitu. Nah, mungkin itu cara mendapatkan koleksinya.
Untuk koleksi yang terkenal di museum ini ada apa ya, Pak? Nah, kalau masterpiece-nya koleksi ini ada yang di depan itu kan replika pesawat ya. Mungkin orang kalau mau lewat Brunei atau mau Kangsu 2 kan selalu lihat pesawat gitu kan. Nah, itu masterpiece-nya ada pesawat Catalina karena sejarahnya itu besar lah bagi rakyat Jambi ini ya. Dalam menghadapi Belanda dulu meskipun satu pesawatnya ya. Mungkin daerah lain belum tentu punya pesawat gitu kan. Dananya dari kita lah, sumbangan rakyat Jambi itu dari karet kan. Cuman sayangnya jatuh pada tahun 1948 karena mengalami kerusakan mesin waktu itu. Nah, yang pertama itu pesawat replika Catalina R-05. Mungkin ada replika Krisi Ginjai. Ada juga baju raja ini. Ini mengandung makna kekebalan ya. Dan juga ya kebal lah intinya ya. Ada juga kafilan ini. Dan ini ada rambut orang Belanda yang bawa itu. Jadi kalau orang Belanda itu dibunuh, rambutnya ditaruh di situ ya. Nah, itu masterpiece-nya mungkin ada dari Jepang, ada juga seperti mortir, dan juga ada meriam juga. Mungkin itu masterpiece. Lagi dari kan? Oke. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Jika berkenan boleh kami mungkin dokumentasi satu-satu gitu. Sekian video vlog dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.